Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana saya di sini membuat video tugas itu tentang praktek konseling. Yang mana ini praktek konseling ini ialah suatu pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah dan masalah tersebut dapat teratasi. Nah, yang dapat diatasi ialah masalah klien. Yang mana di depan saya sudah ada anak MTS kelas 8 yang mana mempunyai masalah konseling pribadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud kedatangan Anda di sini? Ingin mencari solusi permasalahan. Permasalahan. Ya, Ingin mencari solusi tentang permasalahan. Kalau saya boleh tahu, sebelumnya rumah Anda di mana? di Samarinda. Samarinda ya. Ya, Khususnya Samarinda di daerah mana? daerah Palaran. Daerah Palaran ya. Selanjutnya, kalau saya boleh tahu, sekolahan Anda di mana? Di MTS Nurul Islam Nurul Islam, daerah Palaran. Palaran ya. Iya. Palaran, Nurul Islam ya, dekat daerah rumah itu. Dekat Sungai Buaya. Dekat iya, maksudnya dekat dari rumah gitu. Ya, Dekat dari rumah ya. Ya, langsung saja. Di sini struktur awal yaitu penjelasan tentang apa itu konseling. Konseling ini ialah sebuah pemberian, sebuah pemberian bantuan kepada seseorang klien. Klien itu artinya sebuah anak kepada seseorang yang ahli konseling. Nah, ahli konseling ini memberikan bantuan kepada dia berupa pemecahan masalah pribadi ataupun masalah individu lainnya dari anak tersebut dan dapat nanti dipecahkan masalah tersebut. Itu yang dibilang konseling. Mungkin bisa dijelaskan apa permasalahannya di sini? kadang-kadang tuh saya dipajaki. Dibajak sama teman-temannya kadang Iya. gitu ya. Terus sering dibully. sering dibully. Ya, Sering atau kadang-kadang? sering lah. Sering juga dia dibully ya. Mungkin dibulinya masalah apa itu? Diganggu itu, Pak. Diganggu, dibully, diomongin gitu ya. Ya, Terus selanjutnya kadang-kadang belajar tuh sering malas. belajar sering malas kadang-kadang ya. Ya, timbul malas gitu. Nah, jadi dalam permasalahan ini yang pertama tadi sering kadang-kadang dibajaki ya. Ya, Yang kedua sering kadang-kadang dibully oleh teman-temannya. ya, Ya. Sekarang ketiga kadang-kadang timbul kemalasan dalam belajar gitu ya. ya, Oke, itu permasalahannya tadi ada 3 ya. ya, Yaitu selanjutnya di sini saya memberitahu kepada Anda bahwasanya permasalahan dari Anda yang Anda sampaikan kepada saya, ya kan? Apapun itu permasalahannya yang ingin Anda konsultasikan kepada saya, dan saya nanti akan menjawab. Dan daripada konsultasi Anda ataupun permasalahan Anda ini akan kami jaga dengan erat, tidak akan kami katakan kemana-mana. Ini khusus untuk pribadi kita berdua. ya, Paham? paham. Oke. Selanjutnya dalam penanganan permasalahan ini ya, mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa Anda bisa dibully? Ya, sering diganggu itu, Bang. Saya kalau lagi diam digangguin. Diganggu. Gitu. Diam tanpa ada sebab apa-apa, tiba-tiba Iya. langsung diganggu gitu ya. Ya, kadang Terus? saya dipukuli tanpa sebab. Tanpa sebab dipukul ya. Padahal itu bercanda, padahal bukan bercanda gitu ya. Ya, Nah, terus selanjutnya dalam hal pemalakan. Kenapa Anda bisa dipalak? saya tuh bawa uang banyak gitu, terus tiba-tiba ada orang ngambil uang saya. Tiba-tiba ngambil uangnya gitu ya. Ya, Tanpa ada sebab gitu ya. ya, Intinya pemalakan gitu ya. ya, Nah, terus yang selanjutnya tadi tentang timbulnya kemalasan dalam belajar ya. Kenapa bisa malas dalam belajar? saya kurang belajar dalam semangat belajar tuh, Pak. Kurang mempelajari dalam semangat. Bagaimana bisa semangat dalam belajar gitu ya? Iya, Bagaimana semangat itu sih bisa timbul dalam dalam permasalahan semangat belajar itu saya kurang tahu. Bagaimana semangat belajar itu bisa lebih timbul lagi dalam kehidupan saya gitu ya. ya, Nah, begitu ya. Oke. Sekarang apa yang Anda pikirkan?
Apa yang Anda pikirkan mengenai masalah ini? Apakah ingin tuntas? Apakah ingin apa yang ingin Anda wujudkan dalam pikiran Anda mengenai masalah ini, yang 3 ini tadi? Saya ingin tuntas lah. Tuntas ya, ingin mendapat solusinya gitu ya. Iya. Solusinya apa saja, ya kan? Iya. Untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang dari permasalahan yang Anda punya tadi, Iya. ya kan? Dalam permasalahan yang Anda alami tadi, oke, pengalaman-pengalaman Anda dari masalah itu apa saja? Ya saya kena rasa kecewa gitu. Pengalamannya rasa kecewa gitu ya? Rasa kecewa dalam hal ya mungkin dibajak, dibully, ataupun semangat belajar menurun gitu ya, tidak ada dapat solusi ya. Ya Apakah sebelumnya sudah ada yang membimbing untuk hal ini? belum ada sih. Belum ada sama sekali ya? Iya. Belum ada. Oke. Untuk selanjutnya, dari sebuah permasalahan ini saya akan memberikan sebuah solusi kepada Anda. Yang pertama, tentang permasalahan Anda dibully ya. Iya. Ya, dibully. Mungkin bisa jadi ya yang kita ketahui tentang pembulian ini dari mungkin dari halnya wajah, dari halnya kekurangan kita itu mungkin dibully ya. Nah, mungkin bisa saja ini nanti akan Anda konsultasikan kepada kepala sekolah, Iya. ya kan, ataupun guru wali kelas. Iya. Pak, saya dibully oleh ini dan ini. Bagaimana selanjutnya? Ya, mungkin ada sebuah solusi di sana yang bisa diberikan untuk permasalahan ini. Iya. Nah, kalau dari saya sendiri ya sebagai konseling, dari saya sendiri problem ini bisa diselesaikan dalam hal pembulian. Nah, dalam hal pembulian ini maka nanti yang bersangkutan dari dirimu sendiri yang dibully, kamu harus merasa sabar ya. Iya. Merasa sabar, jangan ada rasa kecewa, jangan ada putus semangat dalam belajar ya. Karena pembulian itu ya, itu hanya mereka yang tidak tahu. Iya. Yang artinya tidak tahu itu tidak tahu dalam sebenar-benarnya pertemanan itu bagaimana. Ya. Jadi dalam diri Anda fokuskan dalam pikiran Anda bahwasanya tidak usah dibully. Aku di sini niatnya mau belajar, mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu, mau mau membuat bahagia orang tuaku dan tidak ingin macam-macam. Biarlah mereka membulinya dan segala macam, aku tetap diam. Dan tapi dalam permasalahan ini nanti kamu konsultasikan kepada wali kelasmu atau kepala sekolahmu bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, itu solusi saya yang pertama, tetap sabar, tetap semangat, jangan putus belajar dan jangan putus semangat. Ya, biar aja mereka membuli dan itu nanti akan kamu konsultasikan kepada wali kelas ataupun kepala sekolah kamu. Ya, untuk hal anak-anak tersebut. Intinya jangan ada sifat kamu membuli tadi. Ya, tetap semangat ya. Intinya tetap semangat, timbulkan semangat. Jangan pedulikan omongan mereka. Ya. Yang kedua tadi masalah pembulian. Yang tadi kan pembulian, Ya. sekarang pemalakan. Nah, untuk hal ini kamu jangan putus semangat untuk sekolah walaupun kamu ada pemalakan seperti itu. Nah, solusi utamanya yaitu kamu melaporkan kepada pihak berwajib. Artinya pihak berwajib itu kepala sekolahmu tadi lagi ataupun wali kelasmu dulu. Kamu kasih tahu kepada mereka, misalnya wali kelas, Bu, Pak atau Bu, saya lihat di sini ada pemalakan. Artinya kamu jangan bilang dulu, oh saya dipalak Bu. Nggak begitu caranya ya kan. Kau bilang saja, saya lihat masih ada pemalakan Bu, dan mungkin ini bisa diberantas agar sekolahan kita bisa aman, tentram, dan yang lain bisa semangat dalam belajar. Itu solusi utama saya. Kamu konsultasikan ke situ, barulah nanti ketika ibumu nanya siapa saja yang dipalak, barulah kamu bilang terutama saya, ada juga teman saya yang lain dipalak di sini. Ya, kamu konsultasikan dulu kepada wali kelas. Mungkin wali kelas bisa membicarakan kepada kepala sekolah. Mungkin bisa dirapatkan, bisa diberantas yang namanya pemalakan itu nanti. Kalaupun di luar nanti masalahnya itu bisa saja nanti kamu beritahukan kepada orang tuamu bahwasanya ada pemalakan gini segala macam. Bahwasanya nanti orang tua nanti akan membantu juga di situ. Intinya satu, jangan ada rasa putus asa untuk sekolah, tetap semangat, tetap sekolah, tetap masuk, ya. Jangan ada putus untuk belajar gara-gara hal itu, ya kan? Itu bisa, semua permasalahan pasti ada solusinya, ya. Oke. Nah,
Yang terakhir di sini ialah tentang pemalakan itu tentang kurangnya semangat belajar ya. Nah, dalam halnya semangat belajar itu yang pertama, fokuskan dalam pemikiranmu bahwasanya aku harus fokus belajar, jangan hal kemana-mana. Untuk main HP, main dan lain sebagainya, permainan itu apa saja, tinggalkan dulu. Yang penting saya harus fokus belajar. Pokoknya kamu fokuskan. Misalnya nih, kamu belajar tentang matematika, fokuskan dirimu untuk matematika, belajar matematika, perhitungan. Pikiran ini jangan kemana-mana. Fokuskan saja pemikiran kepada apa yang ada di depanmu. Misalnya di depanmu, contohnya saja misalnya seperti HP ya. Kamu fokus tentang HP, main HP, misalnya main game. Kamu fokus nih, tidak ada kemana-mana. Seharusnya begitu juga dalam belajar. Misal kau belajar matematika, kayak tadi kan belajar matematika, kau fokuskan, ini kali ini tambah ini berapa, ini segala macam. Fokuskan saja dalam pembelajaranmu itu, jangan kemana-mana. Dalam artikan solusi yang bagus nih itu, kamu fokuskan hal yang ada di depanmu dulu, baru ke yang lain. Misalnya kamu mempunyai 3 tugas, yang mana tugas ini berbeda-beda deadline-nya, atau artinya deadline ini pengumpulannya. Maka kamu fokuskan dulu yang pertama kepada tugas yang pertama yang ingin dikumpul. Misalnya dalam minggu ini, tugas ini duluan dikumpul, inilah dulu kerjakan. Dalam hal kamu pengerjaan ini, kamu fokuskanlah dulu untuk yang satu ini, yang mana deadline-nya sudah dekat, ya kan? Kamu fokuskan itu. Setelah kamu fokuskan itu, ya kan, selesai, barulah kamu fokuskan untuk pembelajaran yang satunya. Dan selanjutnya juga begitu. Ya, itu tentang tugas. Agar terfokus ke sana, itu masalah tugas. Masalah semangat belajar yang lainnya, kamu fokuskan, kamu tanamkan dalam dirimu, dalam pikiranmu bahwasanya aku harus fokus belajar karena aku disekolahkan orang tua untuk belajar, bukan untuk main-main. Kesian orang tua aku untuk mencari pembiayaan sekolahku, tidak tahu dapatnya dari mana. Intinya satu, fokuskan dalam dirimu bahwasanya apa yang ingin kamu pelajari, jangan kemana-mana pikiranmu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, fokuskan bahwasanya aku sekolah dibiayai, orang tua aku ingin aku pintar, ingin aku baik, ingin aku betul-betul, bukan untuk main-main. Kasihan orang tuamu, tanamkan itu dalam dirimu. Yang ketiga, tanamkan komitmen atau kepribadian dirimu bahwasanya aku harus semangat belajar, jangan ada kata malas. Ya, apapun masalahnya, pasti setiap masalah pasti ada solusinya. Maupun itu tadi pemalakan tadi, pembulian maupun masalah belajarnya, semua ada solusinya. Tergantung kita harus punya komitmen bahwasanya kita bisa dengan pantang semangat. Kenapa yang lain bisa seperti mau jadi presiden apa segala macam, kenapa yang lain bisa? Dulu mereka juga dalam hal belajar tidak langsung bisa seperti itu. Bahwasanya mereka dulu belajar dengan betul-betul belajar, barulah mereka bisa menjadi orang yang sukses. Semua itu butuh proses. Maka daripada itu, semua permasalahan pasti ada solusinya. Oke? Selanjutnya, apa perasaan kamu setelah mendapatkan solusi mengenai hal ini? Perasaan saya menjadi lega gitu ya? Lega, ya. Senang gitu. Gitu aja sih. Senang karena mendapatkan solusi ya. Senang mendapatkan solusi dari hal permasalahan ini. Bagaimana bisa semangat belajar, bagaimana menyikapi tentang halnya dibully ataupun dipalak tadi, bagaimana menyikapinya. Solusinya sudah dapat semua ya. Perasaannya senang, lega gitu ya. Karena ada yang mewadahi untuk hal penyampaian unek-unek saya gitu ya. Oke, sekarang perasaannya agak-agak lega, senang gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu apa yang Anda ingin rencanakan? Saya ingin apa yang ingin Anda rencanakan? Yang pertama, saya ingin harus sabar lah menghadapi. Yang ingin Anda rencanakan saya nantinya harus sabar gitu ya. Harus sabar, lebih semangat lagi gitu ya. Lebih semangat. Apalagi menjalankan ilmu dulu, biarkanlah mereka memajaki saya. Penting saya pelajaran harus semangat gitu ya. Yang penting nanti walaupun mereka memajaki, tapi ada nanti akan diproses di sekolahan gitu ya. Perasaannya lebih semangat gitu ya. Jadi kesimpulannya hari ini bahwasanya Anda tinggal di Samarinda. Tinggal di Samarinda, khususnya di daerah Palaran, sekolah di MTS Nurul Islam ya. Sekarang kelas 8 ya.
Nah, yang mana permasalahan Anda yang pertama kurangnya semangat belajar, Ya. yang kedua ada pembajakan, yang ketiga ada pembulian, dan semua itu ada solusinya masing-masing. Yang pertama semangat, jangan putus asa. Yang kedua, yang ketiga konsultasikan kepada pihak berwajib untuk permasalahan. Ya. Oke, selesai ya, Ya. untuk permasalahan kita hari ini ya. Ya. Jadi ada rasa lega sudah ya, Ya. rasa lega ya, tahu sudah mau kemana solusinya Ya. supaya hal itu tidak terjadi lagi ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hal ini. Ya, sama-sama. Anda tepat sekali bertemu dengan saya untuk Ya. permasalahan Anda supaya mendapatkan solusi. Seperti apa pengertian di konseling? Ya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama untuk hal ini. Ya, Ya. makasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk hal ini berakhirlah video pada kali ini. Masalahnya sudah terselesaikan, apa masalah dari klien ini, dan mudah-mudahan bisa sukses dan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.